Oke, selamat berjumpa kembali di channel Arch Media. Kali ini gua punya satu power supply rekomendasi harga 300 ribuan. Ini power supply MV series dari Furrion. MV series 500 watt dari Furrion. Kalian bisa lihat sendiri ketika video ini dibuat, harga power supply ini di kisaran 300 ribuan. 330.000 ini udah termasuk ongkos kirim. Kebetulan untuk unit kali ini gua belinya secara online lewat Shopee instan. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari spesifikasi di box pembeliannya yang tertera di box pembeliannya. Jadi daripada kalian beli power supply bekas atau power supply Korea, power supply kaleng, sekarang yang 500 watt ini dari Furrion sudah mengeluarkan power supply yang harganya terjangkau 300 ribuan. Sama aja kan kalau misalkan kalian beli bekas juga harganya nggak beda jauh, sekitar 200 ribuan untuk 500 watt yang sudah ada 6 plus 2 pinnya. Nah ini kalian bisa dapat baru, sudah support juga 6 plus 2 pin dengan dilengkapi 120 mm cooling fan. Jadi emang udah cukup lah ya untuk mendinginkan kapasitor yang ada di dalam power supply-nya. Mengingat untuk fan-nya itu sudah 120 mm. Selain itu dari Furrion juga diberi garansi dari AGS. Ini AGS itu Asia Global Sukses Indo. Dia distributor resmi Indonesia, yang dimana untuk garansinya itu lumayan lama, sekitar 3 tahun. Jadi garansi pembeliannya itu 3 tahun. Jadi kalau misalkan kalian ada kendala masalah di power supply-nya, itu tenang saja. Jadi kalian bisa klaim dan klaimnya juga itu mudah. Dari spesifikasi MV series Furrion ini, di sini terlihat ada label 80 plus. Cuman emang untuk 80 plusnya ini agak rancu, maksudnya dia efisiensinya di tingkat berapa itu di sini nggak tertera. Soalnya sertifikasinya dia juga belum bronze, silver, apalagi sertifikasi gold. Jadi di sini hanya tertera 80 plus saja. Selanjutnya di kemasannya tertulis di sini sudah memiliki complete protection seperti OPP, UVP, OVP dan SCP protection, yang dimana harusnya nggak bikin power supply ini meledak ketika panas. Jadi ada proteksinya. Terus selain itu dia juga support untuk multi GPU, dimana untuk VGA high end ataupun VGA yang boros-boros listrik yang membutuhkan daya besar seperti GTX 1080 ataupun RX 580 itu bisa sudah compatible dengan power supply ini, yang dimana untuk pin powernya dia sudah support 6 plus 2 pin PCIe connector compatible. Lalu untuk spesifikasi kabelnya kalian bisa lihat di sini ada 20 plus 4 pin motherboard konektor, satu soket, itu seperti pada power supply umumnya. Selanjutnya ada juga 4 plus 4 pin CPU konektor. Jadi bisa support untuk motherboard dengan 8 pin. Lalu di sini ada 4 pin Molex konektor. Untuk Molexnya itu ada 2 buah. Selanjutnya ada SATA konektor 4 buah. Jadi kalian bisa pasang SSD ataupun hard disk sebanyak 4 unit. Lalu di sini ada 6 plus 2 atau 8 PCI konektor untuk daya sebuah graphic cardnya. Selanjutnya kita lihat saja untuk kelengkapan dalam boxnya itu ada apa aja, dan kita lihat unitnya secara langsung power supply-nya. Nah di sini sudah tersedia juga seperti baut mounting, jadi sudah nggak perlu repot lagi. Di sini juga udah disediain 3 buah ripet untuk dalam box pembeliannya. Terus ada kabel power
kabel power untuk daya ke power supply dari listrik. Selanjutnya ini ada kartu garansi dari Furionnya yang 3 tahun. Nah, di sini kalian tertera untuk syarat-syarat garansinya dan ketentuan-ketentuan lainnya, itu nanti bisa dibaca juga. Untuk klaim garansinya seperti apa. Lalu yang terakhir ini unitnya masih dibungkus, ini masih baru ya, masih kinclong, masih krenyes ini. Bentar. Coba sobek dulu power supply-nya. Sebetulnya ini gua beli power supply ini untuk konten rakit PC selanjutnya. Cuman sayang kalau misalkan untuk power supply-nya ini dia nggak dibahas dulu secara terpisah lah, direkomendasiin dulu. Nah, untuk penampakan unitnya seperti ini. Jadi untuk stikernya sih biasa aja, simple, ini nggak rame, dengan label hitam putih itu cocok untuk tampilan rakitan putih ataupun hitam itu masuk. Nah, kita lihat untuk bagian kabelnya itu seperti apa. Nah, untuk kabelnya itu pada bagian PCI konektor CPU yang 8 pin ini udah sleeve kabel. Terus yang 24 pinnya juga sama, dia sudah sleeve kabel. Sedangkan untuk kabel lainnya itu belum menggunakan sleeve. Selanjutnya untuk bagian belakangnya ini sudah tersedia tombol powernya, switch on off, yang dimana di power supply lainnya itu untuk harga segini belum ada switch on off nya. Jadi pas begitu kabel powernya ini dicolokin dia langsung nyala begitu saja. Kalau ini ada switch on off nya, jadi lebih aman lah ya. Terus untuk ukuran fannya itu udah besar. Nah, terus ini segel pabrikannya dan segel toko. Selanjutnya di sini juga ada segel distributor AGS-nya. Nah, nanti kalian pastikan untuk segel distributornya ini itu jangan sampai rusak, karena untuk ketentuan klaim garansi segel tersebut itu tidak boleh rusak. Jadi harus kalian jaga baik-baik untuk segelnya, jangan sampai tergores atau terkena air. Oke, itu saja sih untuk mengenai power supply dari Furion NV series yang 500 watt ini. Untuk kisaran harga 300 ribuan sih itu worth it sekali ya. Untuk power supply dengan spesifikasi seperti ini itu murah, itu worth it. Kalau misalkan kalian minat untuk power supply ini, linknya gua cantumin di deskripsi biar kalian nggak perlu cari-cari lagi. Nah, jangan lupa kalian subscribe, nyalain tombol notifikasinya, lalu like dan komen. Gua Anwar dari Ace Media, sampai jumpa.